kebanyakan keajaiban dunia itu dipilih bukan cuma karena bangunannya megah atau masih kokoh sampai sekarang, tapi karena setiap tempat punya cerita panjang tentang manusia yang pernah hidup di sana. Bukan sekadar tumpukan batu yang keren dilihat, tapi ada seni, budaya, kepercayaan, bahkan tradisi yang tertanam di setiap detailnya, hingga sejarah dan kisah luar biasa yang dibawanya sampai hari ini. Selama ratusan, bahkan ribuan tahun, bangunan-bangunan ini sudah melewati musim hujan, badai besar, terik panas, sampai gempa bumi. Tapi, mereka masih berdiri tegak sampai sekarang. Padahal, waktu bangunan itu dibuat, teknologi konstruksi belum secanggih era modern. Nggak ada alat berat, nggak ada komputer, bahkan bahan bangunannya pun masih sederhana. Nah, pertanyaan yang bikin penasaran adalah, gimana caranya bangunan-bangunan ini bisa tetap kokoh sampai hari ini? Dan itu yang bakal kita bahas kali ini. Kita mulai dari negeri tirai bambu, di mana salah satu situs keajaiban dunia, Tembok Besar Cina, berdiri kokoh. Panjangnya mencapai 8.850 km. Bahkan sebuah penelitian menyatakan panjangnya mencapai 21.200 km. Dalam sejarahnya, tembok ini dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum Masehi. Tujuannya adalah mencegah serangan dari masyarakat nomaden. Tembok Besar Cina memang dibangun tidak secara bersamaan, tapi serangkaian tembok dan benteng dibangun secara bertahap selama beberapa ratus tahun. Selama itu, sekitar 100 juta ton batu bata, batu, dan lumpur jadi bahan bakunya. Dan yang pasti mengesankan, tembok ini dibangun sebelum ada teknologi konstruksi modern dan benar-benar memanfaatkan bahan-bahan tradisional yang ada di sekitar tembok. Sebelum ada batu bata dan balok, bangunan ini hanya dibuat dengan cara memadatkan tanah, kayu, dan bahkan alang-alang. Bukan hanya itu, dikutip dari Smithsonian, sebuah penelitian di Zhejiang University mendapati jeruk nipis serta campuran air dan beras ketan yang digunakan sebagai adonan untuk membangun tembok. Tidak ada mesin saat itu. Semuanya diangkut dengan tangan dan pakai punggung manusia atau gerobak atau hewan untuk membangun tembok ribuan kilometer. Hanya saja, nih, ada kisah miris selama pembuatan tembok ini. Lebih dari 300.000 anggota, wajib militer, tentara, tawanan, tahanan, dan petani dipaksa menyelesaikan proyek ini di tengah udara yang dingin, persediaan makanan minim, dan lereng pegunungan yang terjal. Dalam prosesnya, Tembok Besar Cina telah mengorbankan banyak nyawa, sekitar 400.000 jiwa. Oke, dari Tembok Besar Cina, kita ke Peru untuk melihat salah satu 7 keajaiban dunia, sekaligus menjadi salah satu saksi kebesaran Kekaisaran Inka, Machu Picchu. Machu Picchu terletak sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut Pegunungan Andes. Tempatnya terletak jauh di dalam hutan Peru. Satu-satunya situs yang tidak dihancurkan oleh bangsa Spanyol saat menjajah adalah Machu Picchu. Alasannya, karena Spanyol tidak pernah menemukan bangunan ini. Machu Picchu justru baru ditemukan dan dikenal di seluruh dunia 400 tahun kemudian, setelah seorang penjelajah bernama Hiram Bingham menemukannya pada tahun 1911. Nah, yang menarik, sekitar 75% konstruksi dari Machu Picchu masih asli, yang terdiri dari 2 kompleks yang dihubungkan oleh lebih dari 3.000 anak tangga. Kompleks bangunan ini juga dilengkapi sistem irigasi yang canggih, membuktikan tingginya peradaban Inka. Jika melihat bangunannya, pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa? Bagaimana mungkin situs ini masih tetap kokoh, padahal sudah berumur ratusan tahun? Nah, teori yang paling mungkin karena suku Inca telah mengenal teknik konstruksi yang dikenal dengan istilah ashlar. Para pekerja memoles dan mengukir batu granit dengan sangat hati-hati, membentuknya agar cocok dan presisi satu sama lain, hingga tak ada celah di antara batu-batu. Meski tidak ada mortar atau tanah liat sebagai alat perekatnya, konstruksi ini tahan gempa. Padahal, ya, Machu Picchu dibangun di atas garis patahan tektonik.
jika kamu menganggap Machu Picchu yang paling menakjubkan, tunggu! Kamu harus ke Yordania dulu. Sekitar 233 km dari kota Amman, tersembunyi di dataran rendah di antara gunung-gunung, ada situs yang dikenal dengan nama Petra. Situs ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985 dan pada tahun 2007 dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Petra dulunya adalah ibu kota kerajaan Nabatea sejak tahun 312 sebelum Masehi, jauh sebelum Kekaisaran Romawi ada. Nah, yang menakjubkan, kota ini dibangun di bebatuan. Arsitekturnya dibuat dengan mengukir tebing batu dan gunung. Pertanyaannya, bagaimana ya cara membangun sebuah kota dari bebatuan yang terjal hingga menyerupai bangunan berteknologi tinggi? Satu hal yang mungkin bisa menjadi jawabannya. Petra dibangun mempertimbangkan musim, peristiwa astronomi, dan pergerakan matahari. Masalahnya, wilayah ini merupakan padang pasir dan berada di tebing gunung curam. Hujan memang turun dalam waktu singkat, tapi sangat deras. Jadi, para arsitek pada saat itu harus melindunginya dari hujan. Maka, dibuatlah saluran air dan kolam yang besar di padang pasir untuk menampung airnya. Mereka yang bekerja adalah orang-orang yang sangat terampil dan jumlahnya tidak banyak dan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati. Jadi, butuh waktu yang sangat lama untuk membangun kota ini hingga semenakjubkan apa yang kita lihat sekarang. Dan faktanya, kota Petra dibangun di atas batu pasir merah selama 500 tahun lamanya. Situs yang satu ini telah berulang kali masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia, baik versi modern maupun versi kuno. Dari ketujuh situs yang masuk dalam daftar keajaiban dunia kuno, Piramida Giza adalah satu-satunya yang masih berdiri dan merupakan bangunan asli dari era Mesir kuno. Salah satu teka-teki yang belum terpecahkan adalah bagaimana membangun piramida yang punya tinggi 146 meter dan masih berdiri selama 4.500 tahun. Belum lagi nih, sekitar 2,3 juta bongkah batu yang digunakan dengan berat batu masing-masing antara 2,5 hingga ada yang beratnya 70 ton dan dikerjakan hanya dalam waktu 27 tahun. Banyak sejarawan yang percaya jika ada sekitar 20.000 sampai 30.000 tukang batu, insinyur, arsitek, dan pengrajin lainnya yang merencanakan dan membangun piramida. Hal ini, ya, karena para arkeolog menemukan sisa-sisa desa yang dibangun khusus untuk ribuan pekerja. Kemungkinannya, para pekerja datang dari pemukiman jauh di sepanjang Sungai Nil untuk mencari pekerjaan. Selain itu, ditemukan juga makam yang berusia lebih dari 4.000 tahun yang mengikuti ritual kematian sama dengan yang dilakukan kepada Raja Mesir kuno. Yang artinya, para pekerja sangat dihormati dan bukanlah budak. Mengenai bagaimana cara piramida ini dibuat, masih menimbulkan perdebatan. Para arkeolog memang mengklaim telah menemukan sisa-sisa dari metode pembangunan piramida. Temuan tersebut berupa sistem yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan material balok batu dari tambang untuk membangun piramida. Temuan tersebut berupa jalanan miring dengan menggunakan semacam kereta luncur, di mana para pekerja bisa membawa batu besar dari tambang dengan diikat menggunakan tali hingga ke puncak piramida. Hal ini memang terlihat akan sangat mudah, tapi masalah lain yang muncul. Untuk bisa sampai ke puncak piramida, jalanan miring itu harus dibuat sepanjang 1,8 km. Artinya, membangun tanjakan seperti ini pastinya menjadi proyek yang lebih besar lagi dan mungkin menjadi tantangan yang lebih besar daripada membangun piramida itu sendiri. Jadi, teori jalanan miring juga masih harus dibuktikan sih. Dari semua situs tadi, mana nih yang menurut kalian teknik konstruksinya paling nggak masuk akal? Coba komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like jika kalian dapat ilmu baru dan subscribe untuk petualangan fakta unik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.